Jadi ini tahun 2019. Nggak ada, nggak muncul lagi. Ya. Bisa hilang kok, bisa hilang. Dodon kenapa dok? Kok sekarang yang muncul kok kayaknya lebih banyak? Lah kan anaknya tambah gede. Ini sudah setahun lebih. Kan kebutuhan suplemennya lebih tinggi. Mungkin dosis suplemennya belum kita ganti. That is the problem. Ya simple kok. Masalahnya cuma gitu doang. Ya. Nah ini pertanyaan paling penting. Lagi-lagi udah dijawab sama saya. Dok, bagaimana caranya gen jelek itu hilang? Kan tadi sudah diajarin. Ini isinya cuma vitamin, mineral, asam amino, neurotransmitter. Neurotransmitter gak ada ruwet. Kasih ini aja, ini isinya lengkap ini Biostrat ini. Nomor 1 produk alami, pasti aman. Isi satu tablet ini ada 61 macam ingredient. Asam aminonya lengkap. Jadi aku udah gak milih-milih. Langsung kayak supermarket kasih aja, terserah tubuhnya butuh yang mana silakan ambil. Karena ini juga dipakai untuk bagian tubuh yang lain. Ini kan seluruh sel pakai ini. Vitaminnya cukup lengkap, hanya kurang vitamin D3. Mineralnya sudah cukup lengkap. Loh, kan mantep toh. Dibom aja. Makanya kalau kadang-kadang ditanya sama orang, dok, boleh nggak dok diganti sama suplemen yang lain? Ya sebetulnya terserah Bapak Ibu sih. Saya sih sudah berusaha mencarikan suplemen yang menurut saya terbaik, teraman, dan sudah terbukti di komunitas kita, ini memberikan hasil gitu loh. Mengapa Ibu masih mau uji coba, mencari resiko, membuang-buang waktu, membuang-buang uang? Ya itu kalau pikiran saya. Tapi lagi-lagi terserah Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu ngomong ini kan dagangan Dokter Ali, terserah. Ya, Bapak Ibu nggak usah beli di kita juga nggak apa-apa. Ya, nggak ada paksaan. Ya, beli di tempat lain aja, nggak pakai resep pasti dilayani. Ya, oke. Ini baru ngomongin asam amino, vitamin, sama mineral. Oke, ingat nggak tadi ceritanya apa? Bad guy, radikal bebas. Radikal bebas perlu antioksidan, yes. Dan kita perlu apa? Vitamin D. Makanya Bapak Ibu, anaknya tak kasih tambahan vitamin D. Sekarang aku punya proof D3, ini baru ini. Baru berapa bulan ya? Paling baru 3 bulan, 4 bulan ada di Indonesia. Tadinya itu cuma ada satu yang namanya David tadinya. Sekarang ada kompetitornya. Dok, VD-nya 1000 IU. Iya, proof D itu 1000. Jujur dosisnya kurang ini, gak nendang ini ya. Saya butuhnya itu minimal tuh 5.000 sampai 20.000. Nanti tak kasih ilmunya, sabar ya. Oke, saya cerita ini dulu. Jadi saya itu bersyukur kepada Tuhan sebelum zaman pandemi ini, kita sudah ketemu vitamin yang juga untuk pandemi. Dan sudah kita pakai untuk anak-anak kita. Ya, kita dari awal, kalau Bapak Ibu yang ikut gelombang pertama 2018 lah, kalau di grup ini 2018 lah saya ngomongnya. Kita nggak ngomong sebelum 2018. Pasti dari dulu udah tahu kalau sudah disuruh pakai Aksa, disuruh pakai Biostrat. Waktu itu masih David, karena waktu itu satu-satunya produk vitamin D3 yang ada di Indonesia itu cuma David. Dosisnya 400 IU, pakai perasa, pakai pemanis. Itu terpaksa, Bapak Ibu. Terpaksa. Nggak ada produk lagi. Terpaksa kita pakai. Dan Bapak Ibu masih ingat waktu itu testimoninya. Banyak yang error. Kalau masih ingat loh ya, banyak yang error. Kenapa? Pemanis sama perasanya itu. Tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Karena nggak punya pilihan. Kemudian dalam perjalanan waktu, kita semakin pinter, dosisnya ini terlalu kecil. Setelah kita baca-baca buku tentang vitamin D3, dosisnya terlalu kecil. Di luar negeri itu mereka pakainya itu 10.000 sampai 50.000. Wah, orang Indonesia tambah ketakutan. 400 saja udah kebanyakan. Dosis kita itu terlalu kecil, karena ukurannya itu sebetulnya adalah mikro. Jadi 50.000 itu kalau di mikro kan ya kecil. Dosisnya kecil banget ini ya, dosis vitamin D. Nah, beberapa bulan yang lalu kita ketemu produk Proof D ini. Ya, Proof D ini kita ketemu. Loh kok dosisnya bagus ya? 1000 ya, 2,5 kali lipat lebih gede ya. Nah, ini membuat kita semangat. Apalagi kalau dilihat dari harganya, ternyata bukan berarti harus 2,5 kali lipat lebih mahal dibandingkan dulu. Ini beda tipis. Beda 10-20 ribu lah saya bilang ya. Kasarnya beda 10-20 ribu, tapi Bapak Ibu dapat manfaat 2,5 kali lipat lebih gede. Ya kenapa tidak?
Dan yang membuat saya suka kalau dibaca di sini ya pasti ya tidak mengandung babi, ya. Bebas gluten, bebas perasa, bebas pewarna, pengawet alkohol. Yes, inilah idaman orang tua. Yang kalau masih diracuni sama pikiran autism nanti itu ya gini nih. Ini senengannya orang tua. Ya sudah, akhirnya kita pakai. Tapi kalau Bapak Ibu ingat sebelum zaman ini, waktu kita nyoba, karena kalau Bapak Ibu udah 1 tahun ya, 1 tahun lebih, rata-rata perilakunya sudah membaik, program kita tuh ganti. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat, saya itu selalu punya program, benar garis besarnya ya, dalam waktu 2 tahun tuh harus tercapai 70% target masuk. Itu ya. Tapi kan kita punya syarat. Syaratnya apa? Ini dijawab dulu, suara aman, oke. Dok, apakah harus periksa ginjal selama itu? Nggak usah periksa ginjal, buat apa? Kalau kita punya asiran, nanti kan setiap tahun kalau kamu asiran kan pasti ketahuan ginjalmu problem atau enggak. Insya Allah nggak ada masalah. Ya. Dok, gimana dengan anak Devon yang sesudah terapi malah muncul gen autisnya? Yo nggak apa-apa, cuma muncul, pasti salah suplemen. Ya, apa juga ada yang masalah suplemen yang harus dibenahi? Kalau sekarang dari tensor, ya nanti bisa dibenahin, ya nggak ada masalah. Ya. Nanti kebutuhannya kita lihat. Mungkin aja jumlahnya kurang. No problem. Ada pertanyaan lain lagi? Kayaknya nggak ada. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, balik ke Prof D. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat ceritanya Prof D, sebelum Prof D itu kita sudah kepingin anak-anak kita itu bisa ngomong. Karena problemnya kalau di kita itu kita bagi dua. Ya, kalau saya bagi dua ya. Nomor satu, orang tua itu mengeluh, dok perilakunya, dok tantrumnya, dok yang ambil-ambil. Oke, kalau gitu kita beresin tantrum dulu deh. Ya, oke. Yang kedua, kalau tantrum sudah tercapai, sudah beres, masalah perilaku sudah tidak masalah, saya akan fokus ngomong tentang bicara, karena itu yang banyak dikeluhkan orang tua. Dan kalau ngomong masalah bicara, coba Bapak Ibu, kalau yang pernah pakai tablet speak, dipelajari deh, isinya speak itu apa. Cuma 3 tablet speak itu. Jangan ngomong harganya ya, harganya 1.600.000 ya, isinya cuma 30. Ya, mahal banget ya. Murahan aksa. Ya. Nomor 1, isinya vitamin D3. Nomor 2, vitamin K2. Nomor 3, isinya omega 3. Isinya cuma itu tok loh. Dan memangnya setelah dikasih itu anak-anak yang di tempatnya orang lain yang di terapi speak itu bisa ngomong semua apa enggak? Tetap sama kok problemnya. Kalau waktunya ngomong ya ngomong, kalau belum ya nggak ngomong-ngomong juga, walaupun udah minum tablet speak sampai jelek. Bener nggak? Ini kenyataan loh. Bukan aku sarkas, enggak, ini kenyataan. Kenyataannya kayak gitu. Nah, di tempat kita, karena memang di buku dikatakan, terapinya itu memang menggunakan vitamin D3 sama omega 3. Katanya. Ya sudah, kalau gitu kita pakai. D3-nya kita naikkan. Saya kasih dosis, waktu itu saya sampai impor. Ya. Untungnya waktu itu belum zamannya COVID ya. Orang belum sadar tentang gunanya vitamin D3, sehingga kita beli dari luar negeri gampang. Jujur masuknya juga sulit ya. Kita minta bantuan ya wong sekarang juga nggak bisa ngelakukan, minta bantuan orang untuk nyelundupin barang masuk Indonesia, itu jujur lah, kita selundupin masuk Indonesia, ya bayar. Terus kita kasih frekuensi untuk memperkuat potensinya dia, supaya bisa kecapai target saya dapat 20.000 IU. Karena kalau saya belum apa-apa ngomong ke Bapak Ibu, dari 400 IU tak naikkan jadi 5.000 aja, Bapak Ibu lihat nggak di grup komentarnya kayak apa? Belum apa-apa tadi nanya, dok ginjalnya nanti apa ini? Belum apa-apa, belum kayak gitu semua. Bapak Ibu udah pernah baca bukunya belum? Gitu loh. Kadang-kadang ya apa ya ada rasa-rasa jengkelnya juga ya, ada rasa kecewa juga. Masa sih aku mau ngeracunin anaknya orang ya? Masa sih aku mau membuat orang lain itu sengsara? Ya itu kan dosa ya, nggak bisa. Makanya aku pengen mencapai targetku dengan cara, ya sudah kalau gitu tak buat yang masuk akal. Yaitu tak kasih dosis yang ya minimal tapi sudah bagus. 5.000 untuk usia 2 sampai 5 tahun, di atas 5 tahun sampai dewasa saya kasih dosis 10.000. Tapi saya imprint, saya jadikan super. Sehingga kekuatannya bisa 2 sampai 3 kali lipat lebih bagus. Coba Bapak Ibu yang sudah join di grup. Berapa banyak yang gara-gara itu jadi ngomong anaknya? Bener? Sekarang bingung mau beli lagi, mau beli gimana? Barangnya tidak ada. Bukan nggak buat, barangnya tidak ada, mau impor pun tidak ada. Coba baca di testimoni, yang ngomong berapa orang gara-gara itu.
Setelah dosisnya kita naikkan. Nah, sekarang kalau kita ngomong tentang proof D, Dok, dosisnya berarti disesuaikan diminumnya 10. Itu bangkrut loh, Bu. Biayanya gede loh itu, nggak murah loh. Kalau kita ngomong 110.000 itu isinya cuma 30 loh. Isinya 30. Kalau sehari minumnya 10, itu dapat dosis cuma 1.000 kali 10 cuma 10.000. Nah, cuma 3 hari 100.000 kan 3 juta sendiri, Bu. Sebulan 3 juta untuk vitamin D doang. Dan sayangnya, vitamin D3 untuk orang Indonesia itu nggak efektif dari matahari. Kulit kita itu nggak bisa menangkap sinar matahari. Nggak bisa dapat, tidak bisa mengolah vitamin D3. Itu berita buruk. Oke. Jadi, akhirnya kita beranikan diri, kita imprint, kita minta izin sama yang jual. Dia cuma ngomong, boleh dok, asal nggak dijual di orang luar, terus nggak terlalu informasinya nggak disebarkan kemana-mana. Oke, kita imprint, kita masukin frekuensi, supaya kekuatannya banyak. Saat ini, saya sedang uji coba. Ini barang baru, saya belum tahu. Saya selalu ngomong, ini saya belum tahu, saya uji coba. Saya uji coba, sekarang saya pakai dosisnya sementara ini 2 kali 2 tablet. 2 pagi, 2 siang setelah makan. Sedang saya evaluasi. Dok, saya pakaian Fit D yang 5.000 IU 2 kali 1. Saat ini belum verbal, menurut Ira Matadin. Apakah boleh dok? 2 kali 1, umurnya 5,5 tahun. Ya, boleh. Ya. Tapi kalau di anak-anak kita itu jangan heboh kayak gini, tenang aja. Selama ibu melakukan terapi Bicom, pasti terapis kita akan melakukan yang namanya analisa tensor. Disesuaikan dengan kebutuhan anak. Don't worry, tenang aja. Ya. Ini Lorenzo, Jakarta, oke, Hatta, Kendari. Dok, saya mau nanyakan Alvan, selama ini tambah aktif dan berlaku dok, saya kawalan dengan dia dok, soalnya Alvan suka mukul. Nah ini data gak jelas. Ya. Kenapa? Ini data perilaku, selalu kita tanya ateknya mana, apa yang sudah dilakukan. Ya. Kalau cuma dikasih kayak gini doang, aku bisa bantunya apa? Aku nggak bisa bantu apa-apa. Nomor 1, nilai ateknya aku nggak tahu. Nomor 2, aku nggak tahu suplementasinya apa. Apa yang sudah dikerjakan sama dia. Jadi tolong datanya lebih lengkap. Ya. Kasih saya nilai ateknya, kasih saya suplementasinya apa. Nanti baru kita lihat hasilnya. Kalau cuma ngomong aktif sekali perilaku, everyone will know. Ya. Saya nggak bisa jawab detail. Dok, Sensen belum bicara juga, jadi naikkan dosis video ya dok. Saat ini minimumnya 2 kali 1. 2 kali 1 yang dosis mana ini? Ya. Kalau vitamin D kan kita pakainya macam-macam ya. Ada yang pakai 1000 IU, ada yang 400 IU atau yang 5000 IU. Tapi kalau Sensen dilihat dari usianya mungkin pakai yang 5000 IU sudah bisa, ya enggak masalah. Terakhir, walaupun ibunya jarang lapor ke saya, saya lihatnya di FB ya, karena teman FB saya lihat anaknya sudah bisa main sepeda, sudah bisa main apa ya, I'm happy lah. Ya. Ini tadi Ibu Irma, terima kasih Ibu Irma ya dari Sidoarjo. Video yang imprint beli di Bukalapak? No. Video yang imprint adanya di Mata Hati. Ya, saya mulai pelan-pelan saya mau mengurangi, saya nggak akan buka di Bukalapak lagi. Jadi Bapak Ibu mohon mengerti, sebetulnya saya buka di Bukalapak, online store lah, saya ngomong marketplace lah. Kenapa saya kemarin ada di marketplace yang namanya Bukalapak? Sebetulnya saya itu lagi belajar, ya. Lagi belajar karena pasien-pasien saya, anak-anak saya itu rata-rata usianya udah dewasa, udah besar-besar, ya. Sehingga saya selalu berpikir, saya nggak cuma ingin melihat anak saya progres, tapi kalau orang tua nanya sama saya, dok, anak saya ini besok ke depannya mau diapain? Apakah anak saya bisa mandiri dok? Nah, saya berpikir apa ya pekerjaan yang cocok untuk anak-anak ini? Karena kita menyadari memang ada yang back to normal, maybe better. Tapi ada orang yang tetap masih dibandingkan anak-anak seusianya itu masih kurang. Oke. Nah, akhirnya saya memberanikan diri, mungkin toko online ini cocok buat mereka. Sehingga saya latihan, saya belajar buat toko online. Jadi itu tujuannya saya buka toko Bukalapak itu untuk itu. Jadi bukan untuk saya jualan. Mohon maaf ya. Jadi nanti untuk toko-toko yang ada di Bukalapak yang punya saya pelan-pelan akan saya tutup, semua saya pindahkan ke Mata Hati. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti sudah tidak punya lagi pikiran yang negatif ke saya ya. Dianggap saya jualan ini repot lah ya. Kendala dah ya, saya cerita kayak yang kita ketemu di Mamuju ya, kayak kita ketemu di Bengkulu ya, di Kendari ya. Waktu kita kasih obat murah. Contohnya obat murah apa, Dok? Albendazole itu loh. Kalau nggak salah di Kendari 1 biji 100 rupiah ya albendazole ya. Dokter Ali mintanya berapa? 3 tablet kan kalau orang dewasa ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga.
hari keempatnya dikasih Vermo. Itu cuma berapa puluh ribu sih? Karena Vermo cukup mahal ya, antara 21 sampai 27.000. Ya anggap aja 30.000 lah, atau paling murah, atau paling mahal lah berapa paling mahal. Ya. Itulah yang obat yang dikasih sama saya. Tapi saking murahnya nggak ada apotek yang jual gitu loh. Dan belinya tuh repot banget kalau kita mau beli albendazole tuh susah banget. Coba Bapak Ibu sadari atau enggak. Nah, kami berusaha. Jadi Bu Mingve ngomong sama saya, "Dok, itu enggak tanggung jawab. Kalau dokter ngomong orang suruh pakai, tapi produknya enggak ada. Loh kok enggak ada? Kok dijual di pasaran?" Saya orang yang kuper gitu, yang hidup dalam dunia saya sendiri kayak gini. Saya itu jarang keluar. Saya enggak kayak ibu-ibu yang masih belanja ke apotek. Saya cuma tahu obatnya bagus, mereknya ini, namanya ini, harganya kurang. Harganya aja saya dapat dari grup. Nah, Bu Mingve ngomong belinya tuh susah, Dok. Bener nggak Bapak Ibu yang di Kendari, Mamuju, Bengkulu, nyarinya tuh susah.